saya terus terang dari 3 pasangan ini yang paket lengkap adalah Ganjar sama Mahfud MD. Menurut saya gitu ya, saya berani berdebat dengan siapapun. Lebih paket lengkap. Kenapa? Salah satu paket lengkapnya bahwa Ganjar sama Mahfud MD adalah sosok yang sosial kultural relatif homogen dengan seluruh Indonesia. Nah, ini representasi bangsa Indonesia, gitu ya. Yang kedua, dan 2 pasangan ini dengan karakter teruji, dengan track record yang jelas, kita yakin akar masalah di Indonesia korupsi bisa kita selesaikan. Itu yang saya syukuri. Jadi sekali lagi, kalau mau bicara soal rekam jejak, saya kira ya, Pak Mahfud MD ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan yang perlu dicatat lagi adalah dari semua jabatan yang pernah diemban, hampir semuanya itu sukses tanpa ada cacat sedikit pun. Nah, berbeda misalnya dengan capres sebelah itu yang pernah dipecat sebagai menteri. Begitu juga dengan Prabowo Subianto yang juga pernah dipecat dari satuan TNI. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ganjar Pranowo adalah satu-satunya capres yang menggunakan kampanye dengan sangat baik dan terhormat. Dia tidak memiliki privilege apa-apa dan dia mulai dari karir politiknya yang cemerlang selama proses berjalannya roda pemerintahan baik di DPR RI pada tahun 2004 sampai 2014 dan dilanjutkan gubernur dari tahun 2014 sampai 2023. Ya, selama 20 tahun kira-kira karir politiknya di legislatif ataupun eksekutif sebagai wakil rakyat dan juga sebagai eksekutor lapangan, komedian menitik karir politiknya lewat jalan yang lurus dan tidak suka dengan korupsi. Apa yang dia lakukan adalah membangun kebijakan dan juga melaksanakan kebijakan dengan sangat amat baik. Dan kalau mau dikata, dia adalah gubernur yang cemerlang dan anggota DPR RI yang juga tepat waktu di dalam membuat dan merumuskan setiap peraturan yang ada. Nah, penegak hukum yang dia jalankan juga sangatlah baik dan dia sangat bekerja sama dengan lembaga yudikatif yang merupakan lembaga hukum untuk memproses dan legitimasi setiap kerjaan-kerjaan yang ia lakukan dan setiap hal-hal yang dianggap menyimpang. Dia tidak menggunakan praktik korupsi, kolusi, ataupun autisme seperti yang dilakukan oleh pasangan calon yang lainnya untuk menjadi pemimpin. Mahfud turun ke akar rumput langsung dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi sehingga bisa memetakan dan juga mencarikan solusi dengan baik agar daerahnya bisa maju di Jawa Tengah. Dan inilah yang dia akan lakukan dalam skala nasional saat dia nanti dilantik menjadi presiden pada tahun 2024. Jika pemilu tidak dicurangi, karena kita tahu bahwa saat ini sudah ada praktik-praktik yang begitu bau busuk, sehingga keluarga dan kerabat yang memiliki kepentingan yang sama, yakni mengeruk harta sebanyak-banyaknya, sedang bersatu di kubu sebelah. Dia tidak menggunakan harga diri mereka dan kelihatannya mereka tidak peduli dengan etika dan pelanggaran berat yang dilakukan oleh pasangan tersebut, baik secara pelanggaran dan juga pelanggaran etika berat. Dan Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD menjadi sosok yang luar biasa, menggunakan setiap waktu yang mereka miliki sebelum-belumnya untuk menjadi modal bagi mereka di dalam membangun citra diri dan juga memberikan harapan kepada bangsa Indonesia. Nah, keberadaan Ganjar dan Mahfud MD membuat masyarakat berani bermimpi karena ketika mereka punya harapan untuk terpenuhi dan terkabulnya mimpi-mimpi mereka untuk Indonesia maju dan kesejahteraan mereka, tidak ada politik dinasti dan juga politik keluarga yang akan merongrong NKRI dan merusak tatanan negara ini. Dan memang sudah waktunya negara ini maju dan diberikan kesempatan untuk menikmati setiap dari hasil karya yang akan dibangun oleh Ganjar dan Mahfud MD di dalam 3 pilar demokrasi, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau kata Pak Ahok, pasangan ini adalah pasangan lengkap yang punya pengalaman di 3 pilar. Demokrasi secara sekaligus ya seperti situasi terkini yang bisa kita cermati, menatap Pilpres 2024 nanti setidaknya ada 3 situasi yang mewakili setiap paslon yang akan bertarung dalam perebutan kursi RI 1 dan RI 2. Situasi yang mungkin bisa menjadi gambaran akan seperti apa jalannya Pilpres 2024 nanti, termasuk kemana arah angin kemenangan akan bertiup, kecuali ada peristiwa besar yang membuat arah angin berbalik.
Situasi pertama melibatkan PDIP dan paslon yang diusung yakni Ganjar dan Mahfud MD. Hasil survei dari Carta Politika yang terbaru masih menempatkan PDIP di puncak klasemen elektabilitas partai dengan selisih cukup jauh dibandingkan Gerindra yang setia menjadi pengekor di peringkat kedua. Ganjar Pranowo adalah satu-satunya capres yang menggunakan kampanye dengan sangat baik dan terhormat. Dia tidak memiliki privilege apa-apa dan dia mulai dari karir politiknya yang cemerlang selama proses berjalannya roda pemerintahan baik di DPR RI pada tahun 2004 sampai 2014 dan dilanjutkan gubernur dari tahun 2014 sampai 2023. Ya, selama 20 tahun kira-kira karir politiknya di legislatif ataupun eksekutif sebagai wakil rakyat dan juga sebagai eksekutor lapangan, komedian menitik karir politiknya lewat jalan yang lurus dan tidak suka dengan korupsi. Apa yang dia lakukan adalah membangun kebijakan dan juga melaksanakan kebijakan dengan sangat amat baik. Dan kalau mau dikata, dia adalah gubernur yang cemerlang dan anggota DPR RI yang juga tepat waktu di dalam membuat dan merumuskan setiap peraturan yang ada. Nah, penegak hukum yang dia jalankan juga sangatlah baik dan dia sangat bekerja sama dengan lembaga yudikatif yang merupakan lembaga hukum untuk memproses dan legitimasi setiap kerjaan-kerjaan yang ia lakukan dan setiap hal-hal yang dianggap menyimpang. Dia tidak menggunakan praktik korupsi, kolusi, ataupun autisme seperti yang dilakukan oleh pasangan calon yang lainnya untuk menjadi pemimpin. Mahfud turun ke akar rumput langsung dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi sehingga bisa memetakan dan juga mencarikan solusi dengan baik agar daerahnya bisa maju di Jawa Tengah. Dan inilah yang dia akan lakukan dalam skala nasional saat dia nanti dilantik menjadi presiden pada tahun 2024. Jika pemilu tidak dicurangi, karena kita tahu bahwa saat ini sudah ada praktik-praktik yang begitu bau busuk, sehingga keluarga dan kerabat yang memiliki kepentingan yang sama yakni mengeruk harta sebanyak-banyaknya sedang bersatu di kubu sebelah. Dia tidak menggunakan harga diri mereka dan kelihatannya mereka tidak peduli dengan etika dan pelanggaran berat yang dilakukan oleh pasangan tersebut, baik secara pelanggaran dan juga pelanggaran etika berat. Dan Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD menjadi sosok yang luar biasa, menggunakan setiap waktu yang mereka miliki sebelum-belumnya untuk menjadi modal bagi mereka di dalam membangun citra diri dan juga memberikan harapan kepada bangsa Indonesia. Nah, keberadaan Ganjar dan Mahfud MD membuat masyarakat berani bermimpi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.